Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Kusumaningrum dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aspek pasar dan pemasaran krising kriwil atau keripik singkong kriwil. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Apa itu pasar dan pemasaran? Pasar secara sederhana ialah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sedangkan pemasaran merupakan upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Nah, pentingnya pasar dan pemasaran. Aspek pasar sangat penting. Jika pasar yang akan dituju jelas, prospek bisnis ke depan pun jelas, sehingga resiko kegagalan bisnis menjadi kecil. Ada 4 aspek pemasaran. Yang utama adalah membangun branding dan basis pelanggan. Yang kedua, memperoleh data kondisi pasar. Yang ketiga, memprediksi jumlah permintaan. Yang terakhir yaitu memproduksi produk. Masuk dalam struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Dalam pasar model ini tidak boleh terjadi monopoli pasar. Yang kedua, pasar monopolistik. Struktur pasar persaingan monopolistik adalah gabungan antara struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberi keleluasaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, barang yang dihasilkan beragam dan tidak sejenis. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dengan barang substitusi sangat sedikit. Kurva permintaan yang berlaku memiliki elastisitas saling yang tinggi. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak memberi keleluasaan untuk memasuki pasar. Yang keempat, struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Nah, masuk dalam prospek perusahaan dalam pemasaran. Ada 7 entitas yang dipasarkan. Yang pertama berupa barang atau bentuk fisik yang dimanfaatkan konsumen. Yang kedua, jasa. Jasa berupa transportasi atau delivery. Yang ketiga, acara atau suguhan program melalui media massa. Yang keempat, pengalaman, yaitu pemanduan jasa dari perusahaan yang dapat memberikan pengalaman. Yang kelima, orang melakukan self-branding atau pekerjaan pemasaran sendiri. Yang keenam, tempat seperti kota, negara, kawasan, dan seluruh negara bersaing secara aktif untuk menarik turis. Yang terakhir merupakan properti atau periklanan dan hubungan masyarakat. Selanjutnya, tujuan perusahaan dalam pemasaran produk. Yang pertama, menguasai pasar. Yang kedua, mengurangi kompetisi. Yang ketiga, meningkatkan prestis. Yang keempat, meningkatkan penjualan dan laba. Dan yang terakhir, memenuhi keinginan stakeholder. Selanjutnya, saya akan membahas tentang segmentasi pasar, targeting, dan market positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4 variabel. Yang pertama, berdasarkan geografis seperti bangsa, provinsi, kecamatan, kabupaten, dan iklim. Yang kedua, berdasarkan demografis seperti umur, jenis kelamin, pendapat, pendidikan, dan ras. Yang ketiga, berdasarkan psikografis seperti kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Yang keempat, berdasarkan perilaku seperti sikap, pengetahuan, dan tanggapan suatu produk. Targeting atau pasar sasaran yaitu mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi segmen dan memilih segmen. Dan untuk market positioning sendiri yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Tujuannya untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk. Nah, untuk strategi baruan pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi produk. Yang kedua, strategi lokasi dan distribusi. Yang ketiga, strategi harga. Dan yang keempat, strategi promosi.
masuk dalam produk Krising Kriwil. Krising Kriwil adalah singkatan dari keripik singkong kriwil, merupakan ciri khas makanan dari Indonesia yang terbuat dari bahan utama singkong. Olahan singkong yang diiris tipis memanjang kemudian digoreng dengan bumbu dapur berbagai varian rasa. Mengapa saya memilih bisnis keripik singkong kriwil? Karena keripik singkong kriwil merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang renyah dan murahnya harga yang ditawarkan menjadi produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik singkong kriwil mulai diinovasikan berbagai varian rasa seperti keripik singkong kriwil original, pedas manis, dan pedas ekstra. 7 entitas yang dipasarkan dari produk saya, yaitu yang pertama, barang berupa cemilan krising kriwil atau keripik singkong kriwil. Jasanya menggunakan pengiriman atau delivery makanan. Acara seperti promosi produk dari mulut ke mulut atau secara langsung, dan promosi produk melalui sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pengalaman mengizinkan konsumen untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan produk krising kriwil. Orang yaitu masuk dalam bekerja sama dengan orang melalui sosial media, tepat lokasi strategis untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir yaitu properti, alat yang digunakan untuk promosi berupa stiker dan pamflet. Selanjutnya, segmentasi pasar dari produk yang saya buat, yaitu berdasarkan geografi. Kota Kendal menjadi wilayah yang cocok untuk mengembangkan tanaman terutama singkong, karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani sehingga produk ini mudah didapatkan untuk produksi krising kriwil atau keripik singkong kriwil. Yang kedua, berdasarkan demografis. Cemilan ini dapat dinikmati semua kalangan usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, dan agama. Yang ketiga itu berdasarkan psikografis. Krising kriwil salah satu inovasi produk pertanian yang layak dikonsumsi sesuai gaya hidup masyarakat Kota Kendal maupun seluruh Indonesia dengan hobi mengkonsumsi cemilan. Yang terakhir berdasarkan perilaku, yaitu masyarakat lebih menyukai produk cemilan yang memiliki kualitas dan gizi yang terjamin. Masuk dalam strategi baruan pemasaran atau marketing mix. Yang pertama, strategi produk. Sebelum memutuskan membuat cemilan ini, kita harus mengetahui apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana langkah kita untuk memasarkannya. Yang kedua, strategi harga. Di sini saya akan menjual harga produk keripik singkong kriwil dengan ukuran sedang Rp5.000 dan ukuran besar Rp10.000. Harga tersebut sudah terjangkau dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi masyarakat atau perumahan, dan mempertimbangkan jumlah pesaing di suatu lokasi, sarana prasarana mendistribusikan produk untuk sampai ke tangan konsumen. Sistem dilakukan cara distribusi yang secara langsung ke konsumen dan ke distributor. Yang terakhir, strategi produk. Strategi mengenai bagaimana produk yang dikembangkan dapat dikenal oleh konsumen melalui cara personal selling atau promosi melalui penjualan. Konsumen berada dengan menawarkan dan mencoba produk langsung. Selain itu, produk ini diharapkan dapat dikenal masyarakat melalui pemasaran dari mulut ke mulut. Dan pemasaran juga dilakukan melalui sosial media. Nah, ini merupakan produk saya, yaitu krising kriwil atau keripik singkong kriwil 100% halal. Dijamin kualitasnya premium, renyah, dan bergizi. Memiliki kandungan gizi sebanyak karbohidrat 30 gram, serat pangan 1,8 gram, protein 1,4 gram, kalium 271, magnesium
natrium 14, magnesium, dan vitamin B12. Sekian pemaparan dari materi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.